Kembali lagi bersama Room Story. Di video malam hari ini adalah lanjutan dari part sebelumnya. Buat kalian yang belum tonton part sebelumnya, tonton dulu agar kalian mengerti dan paham isi dari cerita di video malam hari ini. Part sebelumnya, Mas Agi menceritakan ia melanjutkan perjalanan dari Jogja berencana menaiki salah satu gunung di daerah Jawa Tengah. Di saat Mas Agi dan kawan-kawan mendaki gunung ini, Mas Agi mendapati kejadian-kejadian horor. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu agar gua makin semangat bikin videonya. Dan juga kalau kalian yang punya cerita horor nyata, bisa langsung DM aja ke Instagram gua atau kirim ke email kalian. Nanti link di deskripsi gua taruh di bawah. So, tanpa berlama-lama, langsung aja berikut adalah ceritanya. Dua udah mulai gerimis nih, dateng pendaki lain nih, set datang. Gue sampai tempat nanya, katanya nggak ada pendaki lagi ke temennya si Ardian saya ini, tapi udah pelan gitu kan, nggak ada pendaki lain, jangan gugup ya gue gitu, kayak takut gitu. Udah ketemu sapa-sapaan kayak anak gunung gitu, Iya. gitu lah pokoknya anak gunung ya. Pokoknya sapa-sapanya gitu. Dari anak dari mana nih? Dari grup mana nih? Gitu ngomong. Saya lihat mereka dari Cirebon. Ya Cirebon naik. Mereka itu kalau nggak salah berlapan ya, bertujuh. 8 kalau nggak salah. 8. Jadi ada 3 cewek dan 5 cowok. 3 cewek, yang 1 kerudung, yang 2 enggak. Udah, kita ngobrol-ngobrol, istirahat dulu sebentar 10 menitan. Sambil ngobrol-ngobrol gitu, makan gitu. Berangkat nih jam 7 lewatan pokoknya kita berangkat pagi. Nah, kalau kan dari pos 2 ke puncak tuh udah deket itu, paling tinggal sejam kurang lah gitu. Pas mereka datang ini tiba-tiba hujan terus. Udah gitu kabut mulai ini ngibutin. Kita prepare nih langsung pakai jas hujan. Lighting kita bawa cuma 3 di grup gua yang tadi, temennya Ardiansa 2 sama Ardiansa memang. Yang sisanya pakai HP diplastikin gitu biar nggak rasa gitu HP. Sama mereka juga ada bawa lighting juga, udah naik. Jadi posisinya di malam itu pas hujan dari sini lu jadi gabung sama rombongan yang anak Cirebon ini kan? Betul. Yang wani kan namanya kan cerah, lu berangkat tuh tiba-tiba hujan gitu. Apa emang karena atau orang kan naik gunung tuh nggak nentu cuacanya. Gue berasa gue gitu aja positifnya gitu. Naik si temennya Ardiansa ini yang orang tim SAR ini paling depan karena dia tahu jalan juga gitu, udah sering naik gunung dia yang ini. Rokok gua. Jadi udah naik, si grup yang miso ini ada di baris kedua ini, temennya Ardiansa baru nih grupnya dia. Di situ baru grup gua ada di Andi, gua Ardiansa paling belakang ada temannya lagi satu yang biar nggak ini ya, nggak keluar jalur gitu. Iya, jadi yang ngawasin lah ya. Iya, karena kan yang tahu jalan sama yang paling tahu tempat juga ya sama-sama ngawasi. Iya, jadi ngawasin biar iya, nggak kemana-mana lah bang. Betul. Udah akhirnya jalan. Nah cewek ini tiba-tiba kakinya kram. Nggak ada yang tahu nih kaki kram. Ya gue lihat itu dia dipegang sama sosok tinggi gede kemana, kayak genruwo gitu, dipegang kakinya yang cewek kerudung ini. Gue liatin, terus gue bacain kan doa biar nggak ganggu gitu. Lepas dah, karena kakinya dia masih kram, sakit gitu. Udah jalan lagi pelan-pelan nih, itu pelan-pelan aja jalan. Ditanya dulu bisa nggak, masih bisa nggak, kuat nggak? Kuat. Udah akhirnya dicariin kayu gitu biar
jalan yang enak gitu. Biar nopang lah gitu. Betul gitu. Udah jalan, sampailah di puncak nih. Sampai di puncak kita bikin tenda gitu. Masih enak sih, hujannya juga udah reda gitu. Kita buka tenda cerah gitu, cerah. Sorry bang. Jadi di Gunung Dieng ini ada berapa pos bang? Buat kira-kira buat sampai puncak itu udah berapa? Sebenarnya ada 3. Ada 3 apa 4 gitu. Kita langsung lompat ke tempat yang lebih luas gitu, ada di pos 2 sama di pos 1 doang gitu yang tempatnya luas. Sisanya paling tempat pos-pos ini tempat biasa aja gitu. Jadi abang kayak di pos 1 dan pos 2 ini abang kayak istirahat di situ dulu. Targetnya di situ istirahatnya. Sisanya ya kita langsung aja. Langsung puncak tuh ya. Gitu. Udah kita sampai udah istirahat di sini, ngopi-ngopi dan makan. Itu jam 8 kita nyampe di puncak tuh, jam 8. Ngopi-ngopi sampai jam 9. Jam 9 ini gue denger di bawah nih, ini kan yang tadi borong rombongan gue itu di sebelah gue satu yang lagi depannya itu agak luas sih emang tempat buat base camp itu. Yang sebelah ini yang cewek tadi tertekam kakinya itu rasa hipo dia kedinginan gitu. Jadi gua nggak dengar bukan nggak dengar, dengeran teman-temannya teriak-teriak gitu ya, siapin yang panas bikin yang panas gitu. Gua denger itu hipo gitu. Jadi gejala hipo lah ya. Gue suruh temennya si ini yang tim SAR ini untuk camperin tuh ke dia untuk cari tahu gitu apa emang hipo apa gimana, kan dia tim penyelamat dia tahu ngerti gitu ya. Sama dia dicek ternyata benar hipo gitu, kasih air panas, dikasih selimut ya. Udah diemin aja, jangan dipegang-pegang. Sama temen Abi saya ini bilang gitu. Dia balik, kita ngopi-ngopi lagi lanjut ya kan. Jam 9-an temen gue udah pada tidur nih, jadi gue ikutan tidur nggak ada 15 menit itu tiba-tiba angin dari bawah jurang ini bukan pas banget pinggir jurang gitu, itu niup angin, itu niup tenda kita gitu sampai berantakan gitu, kenceng gitu, sampai kedengeran angin di kuping gitu seperti motor gitu, kenceng banget itu anginnya. Gue kira satu udah kita beresin dulu tenda, udah selesai, beresin lagi, aman nih, udah kuat nih, pasak udah kenceng-kenceng nih pasaknya nih, balik lagi tidur lanjut. Oke, aman. Itu udah agak gerimis, jam 11, jam setengah 12 pokoknya gerimis, mulai gerimis. Gue bilang tuh, sepatu pada basah, masukin. Gak lama hujan terus sama angin kenceng. Udah panik nih, angin kenceng gitu, kabut udah mulai turun, kabut udah tuh jam 12:30 kita kebangun semua nih karena anginnya tuh makin kenceng, kayak kita di gitu, udah pada panik gitu. Sebelah juga udah panik, udah kurang kabut. Kita beres-beres nih, kita mau pindah niatnya, mau pindah ke bawah gitu. Udah kita siap-siap lagi, beres-beres. Saat beres-beres ini teman gue nyamperin yang bawah itu, nanyain aman nggak, kita pindah aja yuk, ngajakin pindah gitu. Soal lagi beresin itu tenda itu copot, terus hampir mau kita semua tuh mau ke bawah ke jurang, ya udah hampir itu kabut, jarak itu kelihatan mata itu cuma nggak ada 1 meter, setengah meter pun nggak ada gitu. Jadi gelap banget di posisi. Gue nyalain center gini-gini, gue sampai nyari-nyari barang, jangan ada yang ketinggalan sampah kata temen-temen gue gitu. Udah ya, beres. Yang ini gue nggak mikirin dulu nih, bodo amat ya kan. Oh yang bagi anak-anak Cirebon ini? Iya, yang di pos tadi itu, yang mereka masing-masing nggak pokoknya udah disuruh pindah pokoknya. Sampai orang base camp nih naik untuk nyuruh kita turun karena nanti akan ada badai gitu, suruh kita pada turun gitu, turun semuanya pada turun karena nanti ada badai gitu. Pokoknya pakai HT juga dia ngomong gitu. Udah gitu mau gimana nih, teman gue yang tim SAR ini jangan turun, bahaya kalau jam segini turun, gak mau hujan nih terus, takutnya kepleset atau apa hal yang nggak diinginkan gitu. Kita lebih baik kita bertahan gitu. Udah kita bertahan, akhirnya nyari tempat ada tebing-tebingnya gitu.
biar jadi angin nggak masuk gitu. Ada pohon betulan juga, tapi jangan deket pohon juga gitu karena bahaya. Kita tempat pohon itu buat nyangkutin pasak aja gitu. Dapat dah tempat tuh, kita nggak bisa tidur, kita sampai kayak orang bego, betul berzikir. Itu benar-benar angin masih bergejolak gitu. Itu posisinya angin sama hujan juga ya bang? Iya, badai lah, ibarat badai hujan gitu di atas gunung gitu. Bayangin aja badai hujan di atas gunung gitu. Udah gitu dekat jurang, mau mati pula. Kira kita tuh bertahan di situ sambil bikin kopi. Gue juga kedinginan, nah, karena kehujanan, angin kenceng, temen gue juga udah pada kedinginan gitu. Nyalain api, ganti-gantian kayak orang bego dah pokoknya lah. Kira menjelang pagi jam 5 udah redaan nih hujan. Angin masih kenceng, kayak orang naik motor masih wung wung, ke kuping terasa kedengeran gitu. Udah jam pagi kita niatnya mau turun, karena kita nggak jadi muncak karena sunrise itu nggak jadi karena hujannya masih apa namanya kabut gitu. Jadi intinya pas lu udah sampai puncak niatnya mau sunrise, lu coba turun lagi pas mau naik, tapi karena cuacanya nggak mendukung ya bang. Betul. Nah, terus teman gue ini yang tim SAR ini nyamperin nih ke tenda yang temen orang Cirebon ini, dia juga nggak ikut turun, saran teman gue biar nggak terjadi hal yang kayak gini kan. Mungkin yang orang basecamp ini udah ngajak orang-orang yang udah pro kali ya baru turun, kita kan masih awam gitu, jadi nggak diajak gitu, bukan nggak diajak, kita nggak berani untuk turun gitu. Lebih baik bertahan gitu. Dengan kemampuan kita untuk bertahan gitu seadanya gitu, padahal kalau dalam pergunungan juga kalau orang awam juga pasti nggak kuat sebenarnya kalau kayak gitu. Untung aja tim SAR ini teman Ardian saya. Jadi dia lah yang kayak nenangin rombongan lu pada ya. Betul. Dia jadi yang lebih. Terus itu yang pas lu di habis dari puncak terus turun kan, membuka camp lagi. Itu posisi anak-anak Cirebon juga ikut ikut di satu tempat yang sama sama rombongan lu. Iya, jadi yang tadinya gue cuma bertiga tuh tiba-tiba ada 5 grup yang ikut ngumpul di tempat gua gitu. Mungkin yang dari sebelah atasan lagi gitu turun gitu untuk ikut bareng gitu untuk bertahan gitu. Nah yang tim SAR ini temennya biasa ini untuk nanyain nih yang tadi itu, ternyata makin hipo deh karena kehujanan juga ya pas beres-beres itu. Kayak hipo, ditanyain nih sama temen-temen dia lagi ada sesuatu yang halangan nggak? Tim SAR ini nanya ke temen-temen, nggak ada bang. Pas awal naik juga dia ngomong aman-aman aja gitu. Si cewek ini kan masih kedinginan, susah ngomong gitu ya, susah ngomong. Nah temennya cewek ini ternyata udah tahu nih, dia kan bertiga nih cewek. Dia ternyata udah cerita ke temen yang ini, masih tahu lah kalau dia tuh lagi mens. Temen gue yang tim SAR ini pukul jidat aja gitu. Ya udah mau gimana lagi gitu ya kan. Soalnya kan kalau info naik gunung itu cewek gak boleh mens gitu, karena itu pantangan gitu, membahayakan diri mereka sama tim gitu. Oh udah, karena biarin aja kita tenang dulu sampai dia hangat dan benar-benar sampai kakinya aja dibakar-bakar gitu sama teman-teman biar hangat gitu. Udah sampai selesai jam-jam 6:30 udah agak terang, kita beres-beres tenda di semua yang kru tim yang lain gitu. Yang ini tadi masih ngurus temannya nih, masih kedinginan. Teman gue ini tim SAR nanya mau turun gak atau mau masih bertahan. Saya nunggu teman saya dulu deh biar enakan, turunnya nyusul aja. Ya udah, gue turun duluan ya. Udah, kalau ada apa-apa langsung turun aja. Ntar gue kontak orang basecamp kalau gue udah sampai bawah gitu kan. Udah kita turun. Sampah-sampah jangan sampai tinggalan turun. Itu pas turun itu banyak hal aneh juga gitu. Jadi pas turun itu, gue berempat kalau nggak salah 4 tim, tapi yang 4 tim ini duluan gitu. Gue yang paling belakang tim gue. Oh, jadi dipecah lah jadi 4 tim yang gitu ya. Rombongannya sama anak-anak Cirebon itu. Iya, udah. Jadi itu tim Cirebon itu masih sendirian di atas. Mereka udah nggak ada tim lain gitu. Tapi masih ada para pendaki yang baru naik gitu. Padahal udah diingatin kalau lagi terjadi badai, tapi kan mereka baru naik. Mungkin udah profesional kali ya, kita nggak tahu ya. Sendiri gitu. Udah. Nah, kita turun itu ada kayak jalan misah gitu, tapi ntar ujungnya sama gitu.
yang tim lain lewat sebelah sana, kita lewat bawah jalan. Gua kayak denger sesuatu gitu, kayak jalan tentara lagi latihan gitu, bruk rame gitu, rame. Kan ini yang jalan pisah itu agak tinggi gitu, jadi agak kelihatan ini, masih bisa kelihatan orang gitu. Kalau yang udah pernah naik tinggi yang juga udah tahu deh, itu jalan gue lihat tuh ternyata ada tentara Jawa yang zamannya Gajah Mada gitu, zamannya Gajah Mada, pokoknya tentara Jawa. Zaman kerajaan iya lah gitu ya. Bawa tongkat gitu, bruk. Nggak tahu tuh mau ngapain kan, gue masih lihat teman-teman gue nggak, gue paling belakang lagi rokok sambil angetin badan gitu kan. Udah melihat ya, gue baca doa aja itu kalau gini-gini tuh kayak nggak yang bener udah nih. Ya, kalau nggak mau cerita dulu nih di situ. Terus ada burung hantu lah, burung hantu lah, tahu lah ya kalian, hantu gitu. Udah kita jalan sampai bawah, baru udah kita cerita. Ternyata tim SAR ini cerita kalau cewek tadi tuh main, gue juga baru tahu tuh di situ gitu. Oh, temennya temen lu ini bang, si anak Wonosobonya itu ya? Iya, itu belum cerita ke tim gua gitu. Dia kan nanya gitu. Oh udah, dia ceritain kalau dia lagi main. Mungkin itu akibat dia lagi main, jadi kita banyak halangan gitu. Pantesan gue pikir gue banyak hal-hal yang negatif gitu ya. Hal yang aneh lah. Iya gitu. Ya. Nah mungkin pelajaran juga buat gue ya, kalau naik gunung tuh jangan sampai ketemu yang hal seperti itu gitu. Apalagi bawa cewek lagi main sih. Gitu. Itu benar-benar pantang banget gitu. Udah kita istirahat, bersih-bersih, basuh-basuh, baju kita nggak bawa lagi nih. Udah gimana lagi gitu ya, kita basah-basahan aja, blok-blokan ya. Turun ke rumah, sampai rumahnya temannya Diansa ini kita ngajak mandi di pemandian air panas gitu. Jangan juga banyak gitu pemandian air panas. Ya udah kita sambil ngobrol-ngobrol lagi. Gue cerita dari situ kalau gue nggak banyak ngeliat hal-hal yang aneh gitu. Dari hal yang kayak gini apa yang gue lihat gitu, gue share ke mereka semua. Ya udah, mungkin ini pelajaran juga buat kita gitu ya. Ya intinya naik gunung itu jangan terpaku sama keindahan aja gitu. Kita juga safety gitu, safety semua, perlengkapan, apalagi hal-hal yang lagi mens itu jangan dibawa gitu. Itulah kayak gitu ceritanya. Oh, jadi pesannya buat kalian kalau misalkan mau naik gunung itu ya salah satu mungkin adalah yang berpengalaman, karena takutnya kan namanya jadi orang, kita nggak tahu nanti cuacanya gimana atau gimana, yang lebih pengalaman lah, jadi kayak bisa nge-backup tim ini lah ya bang ya. Iya betul. Jadi ya mungkin cerita gue ya untuk infonya segitu aja dulu ya. Gue mau nge-share itu ya, pemasukan gue tuh mungkin gue liburan ini nggak diizinin gitu selama gue liburan gitu. Dari maksud dari bokap gue datang dari si Nyirolo Kidul itu biar gue nggak main pantai atau apa gitu. Karena di pantai pun juga banyak badai gitu, jadi ombak tinggi-tinggi gitu. Jadi cuacanya di alam itu nggak di pantai, nggak di gunung, semuanya badai lah ya. Apalagi tahun baru itu waktu itu Jakarta banjir kan tuh. Itu mungkin juga di situ. Udah terus dari anak kecil Nyirolo Kidul sama anak kecil ini mungkin hati-hati dari yang disebutin untuk kita naik gunung tadi gitu. Itu udah ngasih info mungkin di sini. Bisa jadi itu, iya. Bisa jadi juga bukan anak kecil juga atau mungkin. Aku juga nggak ngerti gitu ya. Soalnya biasa aja anak kecil gitu ya. Nggak ada polos-polosnya gitu gimana sih? Ya kita juga masih bodoh gitu. Udah dengar ini kayak orang goblok gitu, dengerin anak kecil ngomong gitu kan. Ternyata itu benar gitu, kejadian di atas gunung itu di gunung juga gua bingung sama cewek ini kan. Ya pokoknya banyak hal-hal yang jadi kemungkinan mungkin itulah ya, maksudnya itu kan sebenarnya kan bukan rombongan ya bang, jadi nggak ditahu, kita juga nggak tahu ya. Namanya anak gunung kan kalau ketemu ya gabung aja lah. Iya. Tapi itu sesuatu yang mungkin ya, memancing gitu. Terus juga dari sebelumnya kan memang udah diwaswasin buat hati-hati gitu. Iya. Jadi kayak anak Cirebon ini gitu doang ngerangkul kita aja ya. Harusnya kan bisa aja gitu ya kan, kayak anak-anak gunung gitu, kita kan solidaritas harus kuat gitu. Ya dari situ lah gue
pengalaman juga. Gue juga hampir mati karena ketiup angin yang mau ke jurang itu bener-bener udah kepikiran banget gitu. Bener-bener udah hampir ke jurang banget gitu. Wah, udah. Jadi itu aja sih cerita yang gue bisa sampaikan, karena intinya ya pokoknya jalan-jalan itu sebaiknya itu lebih baik izin ke orang tua. Ya, jangan lupa berdoa juga gitu. Terus kalau ada mau ke gunung, jalan-jalannya ke gunung gitu, lebih baik yang bawa yang profesional, atau jangan melanggar pantangan dari apa yang udah ditentuin di gunung itu gitu. Intinya gitu. Oke, jadi itu cerita pengalaman Mas Agi mau nge-share ke Room Story. Makasih banget waktunya. Ya. Oke Bang, jadi gue mau nanya-nanya ke Abang nih. Ada mungkin pertanyaan-pertanyaan dari gue yang mungkin nanti Abang bisa jawab. Oke Bang, jadi ada beberapa pertanyaan mungkin dari teman-teman Room Story yang masih belum jelas nih Bang ya. Ini mau gue tanya langsung ke Abang nih. Boleh Bang. Di situ kan pas yang pertama kali Abang ngalamin satu gangguan ya, yang di rumah adenya itu ketemu sama almarhum bokap. Ya. Kan Abang bikinin teh nih. Pas Abang kalau itu Abang udah bikinin teh, kan Abang kan bilang tuh kalau udah ngerapiin lagi pas yang Abang bikinin tehnya itu kondisinya pas minuman tehnya ini emang berkurang atau emang masih segitu aja Bang? Masih gitu aja. Oh, masih segitu aja. Terus gue juga sempet nanyain gitu, tapi diam aja bokap gue mau minum apa gitu, diam aja ya. Karena gue pikir gue tahu dia suka teh gitu ya, biasanya minum teh, karena dia nggak ngopi, modeknya gue bikin teh. Tapi dia diam aja gitu, gue tanya. Dengan mukanya ya, muka pucat-pucat gitu ya, biasa normal. Jadi normal aja lah ya. Makanya Abang bikin di situ nggak mikir hal-hal yang kayak gitulah gitu. Betul, itu kan juga masih belum sadar banget ya, belum tidur. Gue pikir ya adek gue juga gitu ya, kira ya udah seperti itu. Terus juga ini Bang, pas Abang ngeliat yang di, kan sempet lah Abang nih ke ziarah ke makam almarhum bokap Abang nih kan. Nah ini ya, Abang kan pas ngeliat Nyi Roro Kidul itu posisinya cuma Abang aja yang ngeliat, yang lain enggak ada yang ngeliat. Yang lain enggak. Gua karena gua habis baca doa gini, set gitu. Dia pojokan dekat makam tua gitu. Karena gua juga pernah di kritis gitu ya, sering ya saya ya sejarahnya tuh dari bukan saudara ya, adik-adik gua gitu. Tuh, karena gua juga bukan, ini info aja ya, kalau gua tuh masih ada keturunan dari biru gitu. Kalau kata mbah-mbah gua gitu, masih ada pengabdi dari keraton Yogyakarta khususnya. Masih ada darah-darah keraton lah keluarganya Abang. Tapi gua nggak mau disebut Raden ya, karena itu hal tertentu aja gitu. Itu ada cerita tuh mbah gua tuh sering ke pantai itu untuk mediasi gitu. Oh, ngelakuin ritual-ritual gitulah ya. Iya, gitu. Di pantai selatan gitu. Karena gue mungkin keluarga dari mbah gue juga gitu. Gue juga habis itu doain ke mbah gue gitu. Dari situ mungkin dia seneng gitu kalau kehadiran cucunya gitu datang untuk ziarah gitu. Mungkin di situ. Jadi pas yang Abang ngecamp di puncak ini yang Abang bilang sampai ada angin yang tenda pengen terbang itu, posisinya emang Abang lagi di dalam tenda itu ada berapa orang Bang? Di dalam tenda itu semua kita lagi tenda. Oh, jadi itu satu tenda? Satu tenda aja. Oh, satu tenda tapi yang isinya yang bisa berlima lah gitu? Betul. Tendanya gede lah tendanya. Tapi temen gue bawa tenda lagi, cuma nggak dipasang. Cuma buat kayak apa sih, iupan gitu doang jadinya katanya. Bivak lah ya gitu ya? Buat bivak gitu nih. Buat cadangan biar nggak hujan. Jadi biar kita bisa tidur kakinya keluar gitu. Udah. Jadi berlima itu masih keguncang gitu anginnya, apalagi hujan kan, nyerap tuh ke matras semua. Sedangkan bawa sleeping bag itu cuma tiga orang gitu, yang lain ya udah seadanya gitu, pakai jaket gitu tutupin gitu kan dingin juga kan. Itu benar-benar anginnya kuat banget gitu. Kayak kita naik motor ini suaranya tuh kedengaran, kuping sampai pengen. Yang kalau nggak salah kan Abang tadi sempat cerita tuh pas di perjalanan di trek ini
salah satu pendaki wanita yang dari Cirebon ini kan, yang abang bilang lagi main sini kan, kakinya kayak di cengkram abang lihat sendiri ya, kayak ada makhluk yang cengkram gitu. Itu pas abang lihat itu ada nggak orang lain selain abang yang lihat? Nggak ada. Tapi temennya ini ngerasain gitu, ngerasain hal-hal. Dia mungkin indranya cuma ngerasain doang, nggak bisa ngeliat gitu. Nah, gua yang kebetulan masih bisa, ya udah gua sembuhin. Tapi dia juga bisa nyembuhin gitu, bantu gua. Jadi maksud sosoknya kayak gimana bang yang pas nganin cewek ini bang? Sosoknya bener-bener kayak genderuwo sih ya. Karena kan dia kalau genderuwo itu mitosnya tuh suka bau darah ya, bau darah perempuan khususnya apa. Jadi mungkin dia suka gitu. Makanya si cewek ini digangguin lah ya sampai kayak gitu gangguinnya. Gitu. Bener banyak sih yang di tenda itu juga. Gue megang temen gue itu kayak megang tangan gede gitu. Pas lagi angin kencang lagi beneran tenda itu pegangan semua gitu, maksudnya biar nggak ketiup angin gitu ya, pegang pas lagi megang tenda, rapin tenda maksudnya, lagi ngeliatin tenda mau pindah gitu. Gue pegang temen gue gitu kayaknya benar-benar posisinya sebelah gue, apalagi kan ini kabut gitu, gelap. Dan itu jarak pandang cuma berapa, ya 20 cm, paling 30 cm lah, something, gitu lah. Gue pegang tuh, cengkramnya kencang banget gitu, udah kayak tajam-tajam gitu. Gue nggak mikir itu kuku apa-apa ya, gue mikir mungkin temen gue megang pisau kali kan, karena habis beresin gitu. Megang pisau kali ya, kena tangan gue kali ya. Gue lihat nggak ada gitu. Pas semuanya udah selesai, beres-beres, kita tuntut-tuntutan. Tiba-tiba ini gue nggak ngerasain lagi gitu, nggak ngerasain lagi. Mungkin tadi ceritanya kelewat ya, mungkin ini gue jelasin lagi gitu ya. Gue lepas, bukan gue lepas, dia lepas gitu, tiba-tiba enteng aja tangan gue, udah itu teman gue pindah jalur tadi, muter gitu sampai di tenda, udah beres-beres tenda lagi. Gue tanyain, jadi yang pegangan gue siapa ya? Dia belakang gue siapa ya? Nggak ada ngaku gitu. Ya udah, gue mikir ya udah. Oh, jadi pas abang pas kondisi yang angin kencang ini pas badai kan tenda sempat terbang nih, sempat berantakan iya, ya. Betul. Itu spontan lah dari si salah satu senior abang nih yang udah kayak tim SAR ini kayak udah punya satu apa ya, bentuk pasukan gitu buat pindah. Maksudnya maksudnya bentuk kayak perlindungan diri lah, kayak pegangan oh, iya, kan jarak pandang, betul. Karena jarak pandang ini kan terlalu kabut ya, makanya pegangan. Iya, betul. Nah, abang di sini ngerasa kalau abang masih pegangan, ternyata sebelumnya itu nggak ada orang lain selain abang, pokoknya tangan abang yang paling terakhir lah ya. Iya. Oh, gitu. Gue pikir juga teman gue gitu. Sampai di tenda pun nggak ada yang ngaku, ya udah oke lah. Gue pikir ya udah lah. Oh, terus itu siapa kalau emang itu ya kan kondisi cuma berlima. Tapi abang sempat nggak nanya gitu. Ada nggak di depan abang pas abang pegangan tangan ini, di depan abang yang pegangan tangan pertama siapa bang? Teman abang juga? Si Ardiansa kalau nggak salah, Pak Andi ya. Ardiansa itu di belakang depan gua. Di Ardiansa ada Andi. Di Andi baru temen gua yang tim SAR ini 2 orang. Oh, jadi nah terus siapa nih yang pegangan abang yang terakhir nih? Gua juga kan gak kabut ya, sama-sama gitu. Mungkin kalau menurut gue gitu, mungkin yang tadi gua sembuhin cewek itu gitu. Mungkin dia nggak senang kali, itu jatah gua tuh, kenapa lu ganggu gua gitu. Mungkin di situ kali apa yang gua firasatin gitu, pikiran gue seperti itu gitu. Tapi kalau gua rasa sih emang gede gitu tangannya, kayak tajam tuh. Oke, jadi itu aja cerita dari Mas Agi, pengalaman pribadinya yang di-share ke Room Story. Buat kalian juga mau coba olahraga ekstrim kayak naik gunung atau apapun itu, diharuskan juga ada salah satu lah yang berpengalaman. Dan juga buat kalian juga yang punya cerita horor, bisa langsung aja DM ke Instagram gua atau email. Nanti link di deskripsi gua taruh di bawah. Dan apa bang? Instagramnya bang? Di @agihardono aja, nggak ada ajanya ya, maksudnya Agihardono. Kalau kalian yang penasaran sama keseharian Bang Agi, boleh aja langsung follow Instagramnya di Agihardono aja ya bang? Nggak ada ajanya. Agihardono. Oh, Agihardono aja. Bisa lihat di link di deskripsi. Nanti gue taruh di deskripsinya. So jadi itu aja ceritanya. See you.
Bye.